Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih membahas pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab 314. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi, bab larangan 'anil halif, dengan bersumpah bi makhluqin, dengan makhluk. Contohnya kan nabi, dengan nabi, wal ka'bah, dengan ka'bah, wal malaikah, dengan malaikat, was sama, langit, wal aba, bapak-bapak, wal hayat, kehidupan, ar-ruh, nyawa, ar-ra'si, kepala, wa ni'matis sultan, jasa penguasa, wa turbati fulan, dan tanahnya fulan, maksudnya kuburan fulan, wal amanah, dan amanah, wahya, dan amanah ini min asyaddiha, dari paling dahsyatnya nahyan, larangan. Ada larangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1707 بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى, sesungguhnya Allah Ta'ala, yanhakum, telah melarang kalian, an tahlifu, bahwasanya kalian bersumpah, bi abaikum, dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan bil, maka barang siapa yang dia bersumpah, falyahlif, hendaklah dia bersumpah, billahi, dengan nama Allah, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, faman kana halifan, maka barang siapa yang bersumpah, fala yahlif, jangan bersumpah, illa billah, kecuali dengan Allah, aw liyaskut, atau hendaklah dia diam. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, larangan bersumpah dengan selain Allah. Larangan itu ada dua macam. Ada haram, ada makruh. Nah, di sini larangannya haram atau makruh? Haram, meskipun saya jujur diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat makruh, sebagian lagi berpendapat haram. Pendapat yang mengatakan haram insya Allah lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang akan datang setelahnya nanti. Selain dari kaidah yang sudah kita hafalkan, al-aslu fin nahyi lit tahrim, hukum asal larangan haram. Maka kalau kamu mengatakan tidak haram, apa dasarmu? Kalau tanpa dasar tidak boleh mengatakan haram. Nah, ternyata hadis ini, hadis-hadis yang kita baca nanti menguatkan pendapat yang mengharamkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita bersumpah itu harus sumpah billah, dengan Allah. Dengan Allah itu mencakup dua. Yang pertama bi asma'illah, dengan nama-nama Allah. Yang kedua bi sifatillah, dengan sifat-sifat Allah. Contoh dengan nama Allah, misalnya demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Contoh dengan sifat-sifat Allah, misalnya demi rahmat Allah, bi'izzatillah, demi keagungan Allah. Nah, hanya boleh salah satu dari dua, namanya atau sifatnya. Hadis 1708, wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu, jangan bersumpah, bitawaghi, dengan taghiyah, yaitu sesuatu yang melampaui batas. Wala bi abaikum, tidak pula dengan bapak-bapak kalian. Apa contohnya tawaghi atau taghiyah? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, at-tawaghi jam'u taghiyah. Wahya yang dimaksud adalah al-asnam, berhala-berhala.
Jadi terjemah asal tagha melampaui batas, taghiyah yang melampaui batas, tapi yang dimaksud adalah apa? Berhala. Wa minhu al hadits hadhihi taghiyatu dausin. Ada hadis bunyinya seperti itu, maksudnya adalah sanamuhum, berhala mereka, wa ma'buduhum, dan sesembahan mereka. Wa ruwiya fi ghairi Muslim, diriwayatkan dalam selain Imam Muslim, bukan tawaghi tapi pakai ta'bid tawaghid. Jadi ada dua riwayat ya. Riwayat pertama at-tawaghi jamak taghiyah, riwayat yang kedua tawaghid jamak dari taghut. Taghut adalah asyaitanu wassanamu, setan dan arca. Maka kalau diartikan, kalau dibaca taghut ini lebih mencakup karena setan termasuk taghut. Tapi kalau diartikan, kalau dibaca tawaghi ini yang masuk hanya arca saja. Wadih. Ada definisi yang lain untuk taghut dan itu lebih bagus. Apa definisinya? At-taghutu man ubida ghairallahi wa huwa radin. Taghut adalah man, siapapun yang ubida, disembah selain Allah sementara dia ridha, itu disebut taghut. Setan disembah dan dia ridha disembah, taghut. Dukun disembah dan dia ridha disembah, berarti taghut. Nabi Isa disembah, ridha tidak? Tidak, berarti bukan taghut. Malaikat disembah, ridha tidak? Tidak, berarti bukan taghut. Maka taghut itu adalah kalau dia ridha untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan larangan bersumpah dengan selain Allah, dan yang sering dipakai oleh orang-orang kafir zaman dulu adalah satu tawaghi, berhala, yang kedua aba, nenek moyang. Maka disebutkan oleh Nabi secara khusus karena seringnya dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Ini seperti hadis Nabi tentang jual beli gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasati wa bai'il gharari. Rasulullah melarang jual beli model kerikil dan jual beli gharar. Jual beli model kerikil ini termasuk jual beli gharar, tapi disebutkan secara khusus karena sering dilakukan di masa jahiliyah, yaitu seseorang membeli sesuatu dengan melempar kerikil. Maka kalau barang yang terkena lemparan kerikil wajib dibeli, tidak peduli barangnya cacat atau tidak, tidak peduli setuju dengan barang tadi atau tidak, itu jual beli gharar namanya. Maka disebutkan secara khusus ini karena sering terjadi. Demikian juga di sini tawaghi dan aba ini disebutkan secara khusus karena sering dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah. 1709. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bil amanah, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, falaisa minna, maka bukan termasuk dari golongan kami. Ini juga kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka mengatakan demi amanah. Nah, maka Rasulullah menyebutkan secara khusus, siapa bersumpah dengan amanah maka laisa minna. Laisa minna ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, laisa minna, laisa min ahli sunnatina. Orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah kami. Tidak mengamalkan sunnah. Masih muslim tidak? Masih. Karena hanya tidak mengamalkan sunnah. Tafsiran seperti ini tidak disetujui oleh Imam Sufyan. Kalau kamu menafsirkan seperti itu, hadisnya jadi nggak kencang, nggak keras lagi. Ini hadisnya keras ini, maka nggak usah ditafsirkan. Laisa minna ya sesuai dohirnya saja. Laisa minna bukan termasuk dari kalangan kami umat Islam. Berarti seolah-olah Nabi mengatakan dia sudah termasuk orang kafir. Maka tafsiran yang pertama itu dengan mentakdirkan sesuatu, laisa minna, laisa min ahli sunnatina. Kemudian kata-kata ahli sunnatina dihapus menjadi minna. Ini tafsiran dengan adanya takdir seperti ini tidak kuat. Yang lebih bagus adalah tafsir yang mubashir sesuai lafalnya. Lafalnya gimana ya tafsirannya seperti itu. Nah, makanya Imam Sufyan tidak setuju dengan tafsiran seperti ini. Udah biarkan laisa minna ya laisa minna. Biar apa? Maknanya biar ngeri supaya orang takut melakukan ini.
karena khawatir tidak termasuk dari umat Islam lagi alias termasuk jadi orang-orang kafir. Saya tampilkan pendapatnya Imam Sufyan itu dalam Sunan Tirmidzi, saya temukan dalam Sunan Tirmidzi. Laisa minna. Dalam Sunan Tirmidzi nanti bisa dicari pada hadis nomor 999, nomor cantik gampang ya. Laisa minna man syaqqal juyub wa darabal hudud wa da'a bid'awal jahiliyah. Ini soal apa ini? Meratap ya. Tidak termasuk kami orang yang merobek baju, orang yang memukul pipi, orang yang berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Ini ketika dia meratap maksudnya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Tirmidzi maknanya. Oh, bukan di hadis itu ya. Hadis 1921. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nah, di sini ditafsirkan. Menurut sebagian para ulama, laisa minna itu adalah laisa min sunnatina atau laisa min adabina, atau sebagian ulama mengatakan laisa min ahli sunnatina. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri yungkiru hadzal tafsir. Beliau mengingkari tafsiran seperti ini. Enggak usah ditafsirkan begitu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kamu biarkan lafalnya sesuai yang disabdakan oleh Nabi. Laisa minna, laisa minna. Bukan termasuk kami, berarti tidak termasuk kaum muslimin. Jangan diartikan bukan termasuk orang yang beradab dengan adab kami, tidak termasuk orang yang melakukan sunnah kami. Enggak usah begitu. Itu nanti maknanya jadi ringan. Ini biarkan itu keras seperti itu. Silahkan nanti lihat pada Tuhfatul Ahwadi terhadap penjelasan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Ini pada hadis nomor 1921 dalam Sunan Tirmidzi. Berikutnya 1710, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halaf, barang siapa yang bersumpah, faqala, lalu dia mengatakan, inni bari, saya berlepas diri, minal Islam, dari Islam. Fa in kana kadziban, kalau dia ternyata dusta betul, fa huwa kama qala, maka dia seperti yang dia ucapkan. Wa in kana shadiqan, kalau dia ternyata jujur, falyarji'a, maka tidak akan kembali ilal Islam, kepada Islam, saliman, dalam keadaan selamat. Ini termasuk hadis yang susah dipaham kecuali kalau dikasih contoh yang jelas. Jadi contohnya seseorang mengatakan gini, inni bari'un minal islami in fa'altu dzalika. Jadi seseorang dituduh melakukan sesuatu, dia mengatakan saya tidak melakukan itu. Inni bari'un minal islam in fa'altu dzalik. Kalau saya betul-betul melakukan apa yang kamu tuduhkan itu, saya sudah lepas dari Islam. Ini dia ingin menguatkan dirinya bahwa dia betul-betul tidak melakukan. Sampai dia berani bersumpah seperti itu. Saya berani bersumpah bahwa diri saya lepas dari Islam kalau saya betul melakukan seperti yang kamu katakan. Nah, orang-orang akhirnya mempercayai ucapan dia. Nah, kata Nabi ada dua kemungkinan. Fa in kana kadziban. Kemungkinan pertama, dia ternyata dusta. Ternyata dia betul-betul melakukan. Tapi supaya tidak dituduh, dia sampai bersumpah tadi seperti itu. Nah, kalau dia dusta, berarti dia seperti apa yang dia ucapkan, alias betul-betul bari'un minal Islam, betul-betul lepas dari Islam. Tapi kemungkinan yang kedua, ternyata dia jujur, dia memang tidak melakukan. Maka kalau dia jujur, maka kata Nabi, dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat, alias ucapannya itu sudah salah. Ucapannya sudah apa? Salah, sehingga menyebabkan dia tidak kembali kepada Islam dengan selamat. Maka ringkasnya tidak boleh dalam sumpah kita mengatakan ini bari minal Islam. Atau contoh yang lain ya, ini Yahudiyun in fa'altu dzalika. Ada orang menuduh saya ngambil buku dia. Saya tidak mengakui bahwa saya mengambil buku dia. Supaya orang-orang percaya dengan saya katakan ini Yahudi in akhadtu kitabaka ya. Saya Yahudi, seandainya saya mengambil kitabmu itu. Nah, ucapan sebenarnya nggak boleh. Kalau betul-betul saya ngambil, berarti saya bohong, maka saya Yahudi betul. Kalau saya tidak mengambil, berarti saya jujur bahwa saya tidak mengambil, maka saya tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat karena ucapan ini sendiri sudah salah.
Fahimtum ya ikhwan? Ya, ini termasuk hadis yang insyaallah mudah dipaham dengan contoh seperti ini yang sangat jelas seperti ini. Jadi ini ada kata-kata yang terhapus ya. Inni bari'un minal Islam, maksudnya in kuntu kadza wa kadza, sebagaimana yang kamu tuduhkan dan sejenisnya. Hadis berikutnya 17:11. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar mengatakan la tahlif bi ghairillah, jangan bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah dengan selain Allah, faqad kafar, berarti sudah kafir. Au qala, atau Nabi bersabda, ini rawinya ragu-ragu, asyraka, dia sudah syirik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hasanun, haditsun hasan. Terus Imam Tirmidzi mengatakan wa fassara, dan menafsirkan ba'dul ulama, sebagian ulama, qaulahu kafara au asyraka, kafir atau syirik itu alat taqlid, itu untuk mengeraskan larangannya. Kama wuruya, sebagaimana diriwayatkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riya'u syirkun, riya itu adalah syirik, maksudnya untuk mengeraskan larangan dari riya, bukan betul-betul orang yang riya berarti sudah kafir, syirik, murtad, bukan. Demikian juga di sini, apakah orang yang bersumpah dengan selain Allah berarti sudah kafir, murtad? Tidak, tapi maksudnya larangannya keras sekali sehingga disebut kafir. Nah, kembali ke pembahasan awal yang tadi saya sampaikan di hadis pertama, para ulama berselisih pendapat apakah hukum bersumpah dengan selain Allah, apakah makruh, apakah haram. Nah, hadis ini yang menguatkan bahwa hukumnya adalah haram, dengan bukti disebut kafir. Kalau makruh tidak akan disebut sebagai kafir. Disebut musyrik berarti haram. Kalau makruh tidak akan disebut musyrik. Wadih. Tayyib. Kemudian kalau kafir di sini bukan betul-betul kafir, akhirnya disebut apa? Nah, mari saya tampilkan penjelasan Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Kenapa saya sering menyampaikan dari Imam Tirmidzi? Karena Imam Tirmidzi kelebihannya adalah beliau menampilkan hadis kemudian menampilkan lagi penjelasan para ulama di bawahnya. Ya. Mudah-mudahan ketemu. Ya. Nah ini. Oh, tidak ada. Ya. Mungkin di kitab yang lain. Ya. Jadi ringkasnya gini. Menurut para ulama, kafir itu, istilah kafir itu ada dua macam. Yang pertama adalah kufrun akbar. Berarti yang kedua kufrun as-sughar. Nah, ketika Nabi mengatakan kafir, ini yang dimaksud apa? Kufur akbar atau kufur as-sughar? Kalau kufur akbar itu artinya murtad, masuk neraka, kekal, nggak bisa keluar. Kalau kufrun asghar itu masih muslim tapi fasiq. Nah, ketika Nabi mengatakan di sini ar-riya'u syirkun, apakah orang riya berarti dia sudah kufur akbar? Tidak, tapi ini adalah kufur asghar. Kufur asghar nama lainnya adalah kufrun duna kufrin, kafir di bawah kafir. Jadi ada kafir tingkat tinggi namanya murtad, ada kafir tingkat bawah namanya fasik. Jadi nah, maka ketika Nabi mengatakan ar-riya'u syirkun, itu adalah syirik asghar alias syirkun duna syirkin atau kufrun duna kufrin. Itulah yang dimaksud Imam Tirmidzi mengatakan taqlid. Itu adalah apa? Taqlid, yaitu untuk mengeraskan larangannya saja, tidak sampai betul-betul kafir murtad. Dan hadis seperti ini sangat banyak. Kalau kita kumpulkan bisa jadi satu buku. Hadis-hadis yang mengatakan kafir padahal tidak betul-betul kafir murtad, berarti kafir kecil. Misalnya, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nah, kufur ini bukan kafir murtad.
Boleh diartikan kafir murtad apabila apa? Inistahallah, kalau dia menganggap halal perbuatan tadi. Membunuh orang muslim dan meyakini halal ini membunuh orang muslim. Nah, ini baru kafir. Karena siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dia sudah murtad. Sama juga hadis yang kita baca ini tadi. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia kafir. Ini bisa dipahami kafir murtad bisa. Syaratnya apa? Inistahallahu, kalau dia menganggap halal bersumpah dengan selain Allah, kafir murtad. Kenapa kafir murtad? Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah kafir. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah adalah kafir. Allah mengatakan wa harrama riba, riba haram. Tiba-tiba orang mengatakan riba halal, kafir sudah. Allah mengatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Dia katakan zina halal. Saya punya tetangga, tetangganya adalah janda, kasihan dia, kesepian, saya temani. Nah, maka saya zina ini, zina sedekah ini halal. Kafir sudah. Kenapa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat-ingat, semua kata-kata kafir, kafir, kafir dalam hadis atau dalam ayat, kalau yang dimaksud adalah perbuatan dosa-dosa besar seperti ini, halafa bi ghairillah dan sebagainya, ini tafsirannya bisa dua. Bisa kafir kecil, bisa kafir besar. Kafir kecil kalau tidak menghalalkan, kafir besar kalau menghalalkan. Semua hadis pahami seperti itu. Ini pemahamannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Menyelisih mereka orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan al-kabair tukaffir. Al-kabair, dosa-dosa besar, tukaffir, menyebabkan kafir. Ini akidah Khawarij. Maka menurut Khawarij, orang zina kafir, orang mencuri kafir, orang apa lagi? Perbuatan dosa besar kafir semua. Mereka salah paham terhadap dalil-dalil yang mereka baca karena tidak memahami sesuai pemahaman para ulama-ulama salaf. Nah, karena itu penting kita memahami dalil dengan pemahaman ulama salaf supaya tidak salah seperti itu. Saya tampilkan ini dalil yang disalah pahami oleh orang-orang Khawarij. Idza zanal abdu, apabila seorang berzina, kharaja minhul iman, iman lepas darinya. Fakana ala ra'sihi kadzullah, sehingga iman itu di atas kepalanya seperti naungan. Nah, udah lepas dari dirinya berarti sudah kafir dong. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini mereka salah paham. Ketika Nabi mengatakan kharaja minhul iman, keluar darinya iman, bukan berarti dia kafir, bukan. Karena iman itu ada dua. Yang pertama adalah kamalul iman. Yang kedua adalah aslul iman. Kesempurnaan iman dan pokoknya iman. Nah, yang lepas ini apa? Kamalul iman atau aslul iman? Yang lepas itu hanyalah kamalul iman. Adapun aslul imannya masih ada. Ada orang kafir masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia memiliki aslul iman, pokok iman. Baru pokoknya saja, belum sempurna. Habis dia melakukan salat, nah, muncul kamalul iman, satu. Kemudian dia puasa Ramadan, muncul kamalul iman, dua. Kemudian dia haji, muncul kamalul iman, tiga. Kemudian dia baca Quran, muncul kamalul iman, empat. Kemudian dia sedekah, muncul kamalul iman, lima. Terus semakin banyak kebaikannya, semakin banyak kamalul iman. Nah, kamalul iman ini bisa lepas ketika melakukan maksiat-maksiat. Itulah yang dimaksud oleh para ulama, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah ketika melakukan amal taat dan berkurang ketika melakukan amal maksiat, yaitu maksudnya kamalul imannya, bukan aslul imannya. Wadih. Nah, ini pemikiran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya sengaja sampai di sini dulu karena tenggorokannya sakit. Tapi sisa waktu boleh kita buka soal jawab, karena soal jawab ini meringankan saya untuk bicara. Enggak bicara terus, antum yang bicara saya dengerin. Tafadhal kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Nah, 1, 2. Nah, tafadhal depan dulu. Mau tanya pertanyaan. Yang pertama, apa hukum atau dalil
diam di antara azan sama iqamah. Diam di antara adzan dan qomat. Maksudnya diam gimana? Ya biasanya kalau di masjid itu kan ada azan cuma salat nunggu sama yang lain. Terus yang salat kedua, Oh, maksudnya ada jeda gitu. Oh ya, jeda. Nah, terus yang kedua hukum dan juga darinya imam kalau batal terus takmum di belakangnya itu menggantikan istikhlaf ya. Ya. Pertanyaan pertama, apa dalilnya antara adzan dengan qomat ada jeda? Ini dalilnya. Adzanika. Kata kuncinya apa? Adzanika. Ij'al baina adzanika wa iqamatika. Jadikan antara adzan dan qomat ada nafas, maksudnya ada jeda. Sehingga orang yang wudu bisa menyelesaikan hajatnya dengan perlahan-lahan, orang yang makan bisa menyelesaikan makannya dengan perlahan-lahan. Hadis riwayat Am itu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal an Ubay, jangan salah paham, bukan an Abi ya. Kalau Abi siapa nggak jelas nih, Ubay ini. Hadis ini memang sanadnya dhaif tapi maknanya sahih sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya ini riwayat Tirmidzi, disahihkan Hakim ya. Wahai Bilal, kalau kamu adzan perlahan-lahanlah, kalau kamu qomat cepatlah. Letakkan antara adzan dan qomat itu sekitar seseorang yang selesai makan, orang minum selesai minum, orang yang BAB selesai BAB. Kemudian yang kedua tadi istikhlaf. Istikhlaf tidak wajib, hanya boleh. Sehingga kalau ada imam batal kemudian dilanjutkan oleh jamaah sendiri-sendiri sah. Taunya dari mana bahwasanya istikhlaf tidak wajib? Dari salatul khauf. Rasulullah pernah salat khauf, memimpin satu rakaat, kemudian jamaah melanjutkan sendiri-sendiri. Kemudian shaf yang kedua dipimpin satu rakaat juga, lalu mereka melanjutkan sendiri-sendiri. Maka istikhlaf tidak wajib. Tapi istikhlaf boleh. Dalilnya apa? Ketika Sayyidina Umar dibunuh, kemudian beliau mundur ke belakang, narik tangannya Abdurrahman bin Auf, disuruh maju ke depan. Ini pada waktu sholat subuh Sayyidina Umar ditusuk. Sayyidina Umar itu biasanya sholat subuh bacanya surat An-Nahl sama surat Al-Kahfi, 2 rakaat, satu surat. Tapi dalam kasus ini karena beliau ditusuk, akhirnya digantikan oleh Abdurrahman ibnu Auf, maka dia mengganti dengan surat yang pendek, surat Al-Humazah atau Wal-Asr yang sekitar itu ya, pendek. Nah, tidak ada masalah seperti ini karena kondisinya kondisi mengerikan ya. Nah, maka istikhlaf itu dalilnya perbuatan Sayyidina Umar ya. Hanya saja untuk sholatul Jum'ah, para ulama fikih Syafi'i berpendapat kalau imamnya batal pada rakaat yang pertama, maka wajib istikhlaf. Kalau dia batal pada rakaat yang kedua, maka sunnah istikhlaf. Kenapa? Kalau batal rakaat pertama wajib istikhlaf? Karena syarat sahnya sholat Jumat itu adalah kalau seseorang ikut sholat Jumat mendapatkan 1 rakaat. Lah kalau imamnya sudah batal pada rakaat yang pertama, kemudian tidak ada istikhlaf, berarti semuanya sholat sendiri-sendiri dong. Berarti nggak ada yang dapat Jumatan semuanya, harus jadi 4 nantinya. Maka supaya sah Jumatannya wajib istikhlaf kalau batalnya pada rakaat pertama. Tapi sunnah istikhlaf kalau batalnya pada rakaat yang kedua, karena dia sudah dapetin 1 rakaat bersama imam sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, yang belakang. Mau nanya dua, pertama kata orang ingin masuk Islam atau pulang lah, habis itu pulang mengatakan sebentar saya mandi atau ngopi misalnya gitu lah, apakah dia menjadi kafir karena menunda keislaman seseorang? Yang kedua, apa batasan-batasan berteman sama orang kafir? Yang pertama, apakah seseorang menjadi kafir gara-gara dia menunda keislaman seseorang? Ya insya Allah tidak sampai kepada kafir ya, tapi perbuatannya itu termasuk perbuatan orang tidak paham. Orang mau masuk Islam mau disuruh tunda besok saja, nanti saja. Bagaimana kalau dia mati setelah itu?
nanti aja, masuk Islamnya nanti sore, ya. Ternyata siangnya mati, gimana coba? Nah ini nggak benar sama sekali. Semestinya kita itu setiap saat kita khawatir bahwa kita akan mati mendadak, sehingga kalau ada kesempatan seperti itu ya segera, saya mau masuk Islam, langsung tarik tangannya, ayo masuk Islam, segera, syahadaten. Ada seorang ulama menerima hadis dari gurunya, kemudian dia minta kepada gurunya, tolong Pak Guru, jangan dari hafalan, saya pengen langsung dari kitab. Maka Pak gurunya masuk rumah untuk ngambil kitab. Ketika Pak gurunya mau masuk rumah, ditarik lagi oleh muridnya tadi. Mohon maaf Pak Guru, sampaikan dulu secara hafalan. Kenapa? Karena tiba-tiba dia khawatir kalau Pak gurunya masuk rumah ngambil kitab belum jadi buka sudah wafat. Malah nggak jadi dapat hadisnya. Nah, akhirnya diriwayatkan dulu meskipun secara hafalan, habis itu baru masuk ngambil kitab untuk meriwayatkan secara jelas. Yang kedua tadi apa? Berteman dengan orang kafir. Dalam Quran disebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaddun. Tidak akan kamu dapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh mencintai, nggak boleh. Maka sebatas hanya sekedar seperlunya saja. Misalnya teman bisnis, ya sudah, bertemannya dalam bab bisnisnya saja, selesai ya sudah. Adapun sampai cinta dalam hati, nggak bisa. La ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, la tusahib illa mu'mina. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu selain orang yang bertakwa. Ini maksudnya jangan punya teman dekat kecuali orang yang bertakwa. Karena kalau teman dekat biasanya apa? Makan bareng, ya kan? Bukan berarti kita nggak boleh ngasih makan orang kafir, bukan. Saya punya makanan, kemudian ada orang miskin datang ke rumah, ngetok pintunya, ternyata dia pakai salib kafir nih. Mohon maaf Pak, saya kelaparan nih Pak. Nah, boleh nggak saya ngasih makan? Boleh, nggak ada masalah, meskipun kafir. Adapun hadis ini bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asir itu tawanan. Namanya tawanan perang pasti apa? Kafir. Nah, berarti boleh ngasih makan kepada orang kafir. Tapi memang gara-gara hadis ini bertentangan zahirnya dengan ayat Quran, kata guru kami Syekh Mustafa Adawi, hadis ini dhaif. Tapi kalau Syekh Albani katakan hadis ini hasan. Memang ini hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada lagi? 1, 2, 3, 4. Nah ini dulu. Bagaimana jika anak hasil zina kemudian anak durhaka ke orang tuanya, sedangkan bapaknya itu tidak dianggap secara syarak? Dia durhaka kepada bapak biologisnya. Pertanyaannya, apakah anak itu dianggap uququl walidain? Apakah termasuk uququl walidain? Bukan. Kenapa? Karena walid itu adalah bapak yang melahirkan secara sah. Adapun dia melahirkan secara tidak sah, tidak disebut walid. Tapi ingat, seseorang itu harus berbuat baik kepada siapapun juga, ya kan? Termasuk kepada bapak biologisnya tadi. Tapi disebut uququl walidain tidak. Karena walidain itu maksudnya yang walid secara sah. Belakang. Bagaimana hukumnya jika ada orang sakit sekarang terus meminta kepada keluarganya atau dokter untuk menyuntik mati agar tidak menderita lebih lama? Berarti bunuh diri. Tidak boleh bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Yang menyuruh siapa tadi? Orang yang sakit menyuruh. Orang yang merasa sakit tadi itu. Nah, itu berarti dia putus asa. Padahal putus asa termasuk dari
sifatnya orang-orang kafir. Thalathatun la tas'al anhum, 3 orang jangan kamu tanya lagi, pasti dimurkai oleh Allah. Salah satunya wal qanutu min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak putus asa, saya cuma enggak sabar. Nah, sama aja ya. Berarti apa? Dia orang yang jelek, tidak punya kesabaran. Fadal. Siapa tadi nama? Makanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hikmah Allah menciptakan malaikat? Yang kedua, kenapa malaikat diberi tugas sementara Allah itu mau? Diberi tugas. Nah, apa hikmahnya Allah menciptakan malaikat? Masalah hikmah ini tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul secara terperinci. Nah, kamu bisa mikir sendiri. Kira-kira apa? Ada orang bertanya kepada saya, kenapa diciptakan iblis? Mbak, nggak usah ada iblis saja supaya kita enak, nggak berbuat maksiat. Allah tidak pernah melakukan sesuatu dengan sia-sia, pasti ada hikmahnya. Maka diciptakannya iblis juga ada hikmahnya. Paling gampang hikmahnya kita katakan sebagai ujian. Namanya ujian itu harus ada rintangan. Kalau nggak ada rintangan, ya berarti bukan ujian namanya. Maka kalau nggak ada iblis, ya nggak ada yang diuji berarti. Semuanya lulus, harus ada ujian. Nah, demikian juga ada nyamuk. Kenapa hikmahnya itu? Ya banyak hikmahnya. Ada pabrik yang membuat obat anti nyamuk, autan dan sebagainya, sehingga banyak karyawan di situ. Wah, hikmahnya banyak sekali. Menyebabkan kamu salat tahajud karena dibangunkan oleh nyamuk dan sebagainya. Kenapa Allah ngasih tugas kepada para malaikat sementara Allah sendiri mampu? Apa hikmahnya? Nah, ini bisa kamu cari sendiri. Buktinya bahwasanya kamu bisa cari sendiri. Para ulama itu ketika menentukan hikmah, itu mereka berbeda-beda dalam menyebutkan hikmahnya. Berarti mereka pakai pemikiran mereka sendiri-sendiri. Contoh, kenapa orang salat ngangkat tangan seperti ini? Sebagian ulama mengatakan ini hikmahnya menunjukkan ketundukan, tunduk. Seperti orang yang ketemu musuhnya kemudian sudah kalah, dia mengatakan pasrah. Udah, saya tunduk saya. Ada lagi yang mengatakan salat itu kita melakukan seperti ini seolah-olah membuang dunia taruh belakang, buang semuanya, semuanya pergi semua. Nah, maka setelah mengangkat gini, jangan mikir hutang lagi, jangan mikir duit lagi, jangan mikir wanita dan sebagainya. Udah dibuang semuanya, malah dibalikkan lagi. Nah, itu hikmah seperti itu nggak pernah disebutkan oleh Nabi dan oleh Allah. Sehingga para ulama memikir dengan akal mereka. Kira-kira apa hikmahnya? Kamu boleh mikir. Ya. Yang penting apa? Hasilnya nanti tidak bertentangan dengan kaidah secara umum dalam agama Islam ini. Baik, terakhir tadi siapa? Nah, silakan. Mau tanya 2 pertanyaan. Nah. Yang pertama, apakah ada dalil kalau sholat sunnah ba'diyah itu harus pindah tempat? Sholat sunnah ba'diyah. Kalau harusnya tidak harus, tetapi Rasulullah menyuruh untuk pindah. Ayu'jizu ahadakum, apakah kamu tidak mampu untuk maju atau mundur atau geser kanan atau geser kiri di dalam salat, yakni fi subhah, maksudnya untuk salat sunnah. Kenapa kita disuruh untuk geser-geser gitu? Satu, supaya terpisahkan antara amal wajib dengan amal yang sunnah. Yang kedua, untuk memperbanyak saksi di hadapan Allah kelak, karena tempat-tempat yang kita lakukan kebaikan padanya akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apakah kalian tahu apa itu akhbaruha? Akhbaruha adalah bumi menjadi saksi terhadap setiap hamba, baik laki-laki dan perempuan. Apapun yang dia amalkan di atas punggung bumi, bumi akan mengatakan amila kada wa kada fi yawm kada wa kada fahadhihi akhbaruha. Hadis Tirmidzi disahihkan Hakim. Pertanyaan terakhir, hukumnya ngerendahin atau ngejek orang kafir? Mengejek orang kafir. Untuk apa diejek? Bercanda atau Tayyib. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata kotor.
berbuat kotor, berkata kotor kepada siapapun. Jadi biasakan ngomong yang baik-baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah nggak senang seseorang mengeraskan ucapan jelek kecuali kalau dizalimi. Nah, kamu mengejek orang kafir, berarti kamu mengatakan perkataan yang jelek. Apakah kamu dizalimi? Kalau dizalimi silahkan, kalau nggak dizalimi nggak usah. Orang itu kalau sudah biasa mengatakan kata-kata jelek, nanti kalau sudah jadi kebiasaan, lama-lama kepada siapapun dia ngomong jelek. Awalnya sama orang kafir saja, habis itu sama temannya muslim, habis itu sama bapaknya, sama ibunya. Nah, jadi kurang ajar akhirnya. Maka biasakan perkataan-perkataan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita bicarakan, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.